Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai fillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar PAI pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu supaya afdol dan mendapatkan berkah manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari, tentunya kita harus berdoa. Baik, saya minta untuk tuanya Mas Sarwoko, silakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Siapa? Mari teman-teman kita berdoa dulu. Belum berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Itu mohon tolong ya Mas Anwar. Kalau berdoa mohon tenang, sikapnya yang baik. Begitu ya. Adab dalam berdoa harus baik. Saya absen terlebih dahulu. Mas Sarwoko sudah hadir tadi ya yang memimpin doa ketuanya. Kemudian sini. Hadir Pak Guru. Mas Dwi hadir. Ya, itu Mas Joko di mana ya? Kok nggak kelihatan sakit ya? Apa masih sakit? Mas Joko nggak masuk Pak Guru. Nggak ada, masih sakit. Ya, baik, kita doakan syafahullah syifaan tamah. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, saya periksa dulu ya. Saya periksa kelasnya seperti apa. Oh, tampak bersih. Tolong buku-bukunya. Namun sebelum kita belajar kepada pelajaran yang baru ini, Ustadz akan tanya, pelajaran yang kemarin kira-kira tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Masih Pak Guru, Ustadz. Mas Dwi, silakan. Kemarin kita sudah belajar tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Dwi. Itu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebutkan contoh-contoh kejujuran tingkah laku sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Siapa? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Musun. Yuk. Ya. Contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, tidak berbohong kepada seseorang, tidak mencontek saat ulangan atau ujian, dan mengakui segala kesalahan yang telah berbuat. Sekarang contoh amanah, bertingkah laku dalam sehari-hari. Amanah itu contohnya seperti apa? Coba, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Mbak Marsini, silakan. Menjaga informasi yang dirahasiakan. Kedua, menyampaikan titipan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Sebelum kita masuk kepada materi pelajaran yaitu Toharoh, ada sebuah motivasi kisah yang luar biasa nih. Kalian tahu nggak Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah, kenapa teropangmu sudah sampai di surga? Amalan apa yang kau lakukan? Ternyata amalannya Bilal bin Rabah, tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Bilal bin Rabah menjaga wudhu, Pak. mendawamkan wudhu. Bilal bin Rabah suka mendawamkan wudhu. Tapi bagaimana cara wudhu yang benar sesuai Rasulullah yang diajarkan? Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu pelajaran kita hari ini adalah tentang Toharoh. Apa anak sekalian? Toharoh. Ini kita mau murojaah dulu ya, sebelum kita masuk ke pelajaran Toharoh. Kita murojaah surat An-Nas dulu ya, surat An-Nas. Ya, ikuti bacaan Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas. Semoga kita mendapatkan barokah dari tilawah yang kita baca sehingga kita bisa belajar dengan anak-anak sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan pada kesempatan hari ini. Kita lihat baik tujuan kita tentang toharoh. Sebelum itu, metode belajar kita, karena kalian anak-anak yang cerdas, metode kita adalah menggunakan model pembelajaran core
eksploratif jigsaw, pakai jigsaw. Semangat. Apa sih jigsaw? Nah, jigsaw ini nanti adalah pembelajaran. Ini dimulai dengan pokok bahasan ya, sehingga setiap anggota kelompok yang terdiri dari 4 atau 6 orang secara berbeda-beda, heterogen ya, memegang materi yang berbeda-beda. Nah, tiap siswa nanti dari siswa masing-masing kelompok memegang materi yang Ustadz sampaikan. Nah, selanjutnya nanti berkumpul dalam satu kelompok baru yang dinamakan kelompok ahli. Masing-masing kelompok ahli bertanggung jawab untuk sebuah bab atau pokok bahasan. Setelah kelompok ahli selesai mempelajari satu topik materi keahliannya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asal mereka untuk mengajarkan materi keahliannya kepada teman-teman dalam satu kelompok yang lain. Jadi seperti itu. Ini jigsaw. Jadi nanti bergantian. Jadi satu kelompok nanti mempresentasikan ke kelompok yang lain. Kemudian di sini juga ada model PBL. PBL ini model pembelajaran bertujuan mendorong siswa untuk belajar yang melalui berbagai permasalahan nyata. Nanti Ustadz akan menyampaikan sebuah masalah dalam kelompok itu yang pertama. Nah, ini ketentuan kelompok yang akan dibahas ini nanti apa dalam kelompok. Satu, materi-materi yang Ustadz sampaikan, suruh membahas, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang cara bagaimana wudhu baik dan benar. Nah, nanti ada masalah yang Ustadz sampaikan. Kemudian kelompok kedua membahas tentang mandi besar. Tata caranya mandi besar, rukun, syarat, dan sebagainya. Yang dimaksud mandi besar itu seperti apa, nanti tolong dibahas. Kelompok yang ketiga membahas tentang bagaimana cara tayamum dan bagaimana ketentuan dalam tayamum. Nah, ini yang dibahas. Nanti Ustadz sampaikan ada video pembelajaran, semuanya bisa melihat. Nanti dengan video pembelajaran ini kalian bisa mengambil masing-masing materi yang fokus kepada materi yang kalian bahas di situ. Termasuk ada sumber belajar selain video yang Ustadz sampaikan, ada buku pelajaran. Ada juga fikih sunnah yang Ustadz sediakan. Termasuk nanti boleh kelompok kalian pergi ke perpustakaan untuk mencari permasalahan, termasuk dalil-dalilnya yang perlu disampaikan, mungkin bisa seperti itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian permasalahan. Ustadz punya masalah. Kalau wudhu, kita biasa wudhu toh, tapi bagaimana tata caranya, permasalahan itu nanti kalian cari, bahas. Rukun syaratnya harus dijelaskan. Wudhu, kita sudah biasa wudhu. Mandi, sudah biasa kita mandi, ya kan? Tapi bagaimana permasalahan, yaitu ketika ada orang yang sakit, tangannya anggota yang harus dibasuh wudhu itu diperban, anak-anak sekalian. Bagaimana cara wudhunya? Nah, itu untuk masalah yang kelompok wudhu. Kelompok yang kedua, bagaimana kalau orang yang perban itu mandi besar. Kalau diperban gimana? Kalau tayamum bagaimana? Nah, nanti tolong sampaikan hujah-hujahnya, cari dari sumber dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya ada sebuah video yang harus kalian lihat, kalian amati dan diperhatikan dengan baik. Kelompoknya Ustadz sudah bagi kelompoknya sesuai kelompok kelas ya, yang kemarin sudah saya bagi. Ini silahkan videonya di video pembelajaran PAI untuk dilihat. Nah, sekali-kali lihat TV ya, bareng-bareng semacam ini. Nah, ya. Baik, silahkan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya bersama Ustadz Musofi Al-Mubarak dalam pembelajaran PAI BB mengenai toharah. Ya, shadaqallahul adzim. Anak-anak sekalian, ini video yang harus kalian lihat. Ustadz lanjutkan. Ini toharah kelompok 1 tentang wudhu yang diketuai oleh Mas Anwar. Mas Anwar hadir? Hadir Ustaz. Siap. Yang kedua, Nurul Huda sudah hadir? Ada ya? Hadir, Ustaz. Ya, Ya. baik. Nah, Nurul Huda nanti tentang mandi wajib dan bagaimana ketentuannya. Kemudian yang terakhir Ya, adalah siapa? Mas Denny tentang tayamum. Siap, siap. Ya, siap. Baik sekali. Karena sudah terbagi, silakan kalian untuk membagi
berdiskusi. Namun sebelum diskusi anak-anak sekalian, Ustadz akan sampaikan terlebih dahulu dalil tentang toharoh. Apa sih toharoh itu? Bersih, bersuci ya. Saya minta kita baca bersama-sama terlebih dahulu tentang dalil kenapa kita harus toharoh. Yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ustadz baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, dibaca bersama-sama. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada yang berani membaca? Silakan. Saya tahap. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Silakan berdiskusi nanti masing-masing, nanti bisa mempresentasikan ke kelompok yang lain, begitu seterusnya. Silakan mulai sekarang, waktu 2 menit sudah berlalu. Anak-anak sekalian, bagaimana Mas Anwar? Ada kesulitan tidak? Tidak Ustaz, tidak Ustaz. Mudah insyaallah. Bagus, Mas Anwar pergi ke kelompoknya Mas Nurul. Mas Nurul pergi ke kelompoknya Mas Anwar. Begitu gantian dengan Mas Denny juga. Nah, kelompok. Sekarang coba kita dengarkan bersama dari kelompoknya Pak Anwar. Hasil diskusinya seperti apa? Nanti kita bisa belajar dari bagaimana cara wudhu yang benar. Silakan Mas Anwar untuk mempresentasikannya. Ustaz, Sofi siap, Ustaz. Tadi saya dapat pertanyaan cara wudhu yang benar. Itu caranya gini, Ustaz. Kayak surat Al-Maidah dulu, Ustaz. Wudhu itu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil, Ustaz. Caranya pertama niat. Yang kedua itu sunnahnya juga. Kami Ustaz, matur nuwun, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana teman-teman kelompoknya Mas Nurul? Udah paham semuanya? Paham. Ya, baik. Ya, baik. Anak sekalian, langsung ke kelompoknya Mas Nurul. Yuk, silakan. Pak Guru, izin Ya, sebentar, terima kasih, Pak. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, izin kemana? Ke belakang. Oh ya, silakan. Segera ya. Oh ya. Ya, Terima kasih, Mas Nurul, Ustaz. silakan. Tadi kita dapat tugas dari kelompok 2. Bagaimana cara mandi besar gitu ya. Dan bagaimana mandi besarnya bagi orang yang anggota badannya diperban. Sebelumnya yaitu mandi wajib adalah Mas Denny, silakan. Oke, Ustaz, terima kasih. Baik, Ustaz, di sini kami mewakili dari kelompok 3 dari permasalahan yang sudah kita diskusikan. Anak-anak sekalian, luar biasa presentasi yang sudah kalian sampaikan. Kalian sudah betul-betul melihat videonya dengan cermat sehingga bisa menjawab dengan baik. Namun Ustadz ingin mencoba menganalisa dan mengevaluasi ya dari presentasi Mas Anwar tadi. Ada satu hal yang evaluasi dan analisa dari Ustadz. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa toharoh itu adalah sesuatu hal yang paling. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz akan bertanya, ada yang bisa menjelaskan tentang najis dan hadas? Yuk. Ya Ustaz, saya Ustaz, Ferry Ustaz. Oh Mas Ferry, silakan coba jelaskan tentang najis dan hadas. Perbedaannya seperti apa ya? Jadi kalau najis adalah sesuatu yang kotor dan memiliki. Tepuk tangan untuk Mas Ferry. Namanya toharoh tadi kesimpulannya adalah hikmah toharoh, kita bisa sehat, menjadi sehat, nyaman dan kuat, dan itu tentunya dicintai oleh Allah. Dan perlu diperhatikan, ibadah kita sholat tidak akan diterima oleh Allah kecuali dalam keadaan tahuran, suci. Terima kasih anak-anak sekalian. Tugas untuk kalian catat baik-baik. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan praktekkan bagaimana cara wudhu, bagaimana cara akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Tetap semuanya. Waalaikumsalam.